Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan kami kelompok 3. Kali ini kita akan membahas tentang teori binomial. Sebelum membahas tentang teori binomial, perkenalkan saya Ayu Andira Isnawati, pemateri pertama, dan pemateri kedua adalah teman saya Ibnu Athaillah. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang teori binomial. Ekspresi binomial adalah sebuah polinomial dengan dua suku seperti x plus y. Seringkali ketika x plus y dipangkatkan dengan nilai r tertentu, kita ingin mengetahui bagaimanakah penjabarannya atau berapakah nilai koefisien dari salah satu suku hasil penjabarannya. Untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan tersebut, mari kita selidiki dengan memulai dari beberapa contoh kecil. Semisal di sini ada x plus y pangkat 2, jika kita jabarkan, dia akan menjadi x kuadrat plus 2xy ditambah y kuadrat. Untuk x plus y pangkat 3, jika kita jabarkan dari penjabaran yang pertama tadi, maka didapatkan x pangkat 3 plus 3x pangkat 2y ditambah 3xy kuadrat ditambah y pangkat 3. Dan untuk x plus y pangkat 4 akan didapatkan x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3y ditambah 6x pangkat 2y pangkat 2 ditambah 4xy pangkat 3 ditambah y pangkat 4. Dari contoh penjabaran mulai dari pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, maka akan kita dapatkan yaitu yang namanya teorema binomial. Di mana teorema 1 yaitu teorema binomial, misalkan n bilangan bulat positif, untuk semua x dan y berlaku, x plus y pangkat n sama dengan sigma kombinasi c dari n, x pangkat n min c, y pangkat c, di mana c sama dengan 0 sampai n, sama dengan kombinasi 0 dari n, x pangkat n, ditambah kombinasi 1 dari n, x pangkat n min 1y, sampai kombinasi x min 1 dari n, xy pangkat n min 1, ditambah kombinasi n dari n, y pangkat n. Bukti, kita akan menggunakan pembuktian kombinatorik untuk membuktikan teorema ini. Suku-suku pada hasil penjabaran x pangkat n min j, y pangkat j, yaitu untuk j sama dengan 0, 1, 2, sampai n. Untuk menghitung banyaknya suku yang berbentuk x pangkat n min j, y pangkat j, pertama kita perlu memilih n min j x dari n faktor. Oleh karenanya, koefisien dari x pangkat n min j, y pangkat j adalah kombinasi dari kombinasi n min j dari n yang ekuivalen dengan kombinasi j dari n. Kita masuk ke contoh yang pertama. Apa ekspansi atau penjabaran, kata lain ekspansi adalah penjabaran dari x plus 4, x plus y pangkat 4. Di awal tadi sudah kita jabarkan, namun di sini kita akan menggunakan penerapan teorema binomialnya, di mana x plus y pangkat 4 sama dengan sigma kombinasi j dari n, x pangkat 4 min j, yj, di mana j sama dengan 0 sampai 4, maka penjabaran menggunakan teorema binomial didapatkan bahwa didapatkan kombinasi 0 dari 4x pangkat 4 ditambah kombinasi 1 dari 4x pangkat 3y ditambah kombinasi 2 dari 4x kuadrat y kuadrat ditambah kombinasi 3 dari 4xy pangkat 3 ditambah kombinasi 4 dari 4y pangkat 4. Didapatkan x pangkat 4 plus 4x pangkat 3y ditambah 6x kuadrat y kuadrat ditambah 4x pangkat 4xy pangkat 3 ditambah y pangkat 4. Contoh yang kedua, berapakah nilai koefisien dari x pangkat 12, y pangkat 13, ekspansi atau penjabaran dari x plus y sama dengan 25. Penyelesaian dari teorema binomial, koefisien x pangkat 12, y pangkat 13 dapat dihitung dengan kombinasi 13 dari 25 sama dengan 25 faktorial per 13 faktorial kali 12 faktorial, didapatkan 5.203
5.002.300. Contoh yang ketiga, berapakah nilai koefisien dari X pangkat 12, Y pangkat 13, ekspansi atau penjabaran dari 2X min 3Y pangkat 25? Penyelesaian, pertama perlu diingat bahwa ekspresi bahwa 2X min 3Y pangkat 25 sama dengan 2X plus negatif 3Y pangkat 25. Berdasarkan teorema binomial, kita dapatkan bahwa 2X plus negatif 3Y pangkat 25 sama dengan sigma kombinasi J dari 25, 2X pangkat 25 min J, min 3Y pangkat J. Di sini karena X-nya itu tadi bernilai 2 dan Y-nya bernilai negatif 3. Maka akibatnya, koefisien dari X pangkat 12 Y pangkat 13 pada ekspansi 2X plus negatif Y pangkat 25 diperoleh saat J sama dengan 13, yaitu kombinasi 13 dari 25 dikali 2 pangkat 12 dikali negatif 3 pangkat 13 sama dengan negatif 25 faktorial per 13 faktorial 12 faktorial dikali dengan 2 pangkat 12 3 pangkat 13. Lanjut ke akibat 1, akibat dari teorema binomial yaitu di akibat 1, misalkan N adalah bilangan bulat non-negatif, maka sigma kombinasi K dari N di mana K sama dengan 0 sampai N itu adalah sama dengan 2 pangkat N. Bukti, berdasarkan teorema binomial, jika kita ambil X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1, maka akan diperoleh 2 pangkat N sama dengan 1 ditambah 1 pangkat N, sama dengan sigma kombinasi K dari N, 1 pangkat K, 1 pangkat N min K, di mana K sama dengan 0 sampai N, sama dengan sigma kombinasi K dari N di mana K sama dengan 0 sampai N. Persamaan di atas mengakhiri pembuktian. Atau dengan pembuktian lain, sebuah himpunan dengan N elemen memiliki 2 pangkat N subset yang berbeda. Masing-masing subset adalah himpunan dengan tanpa elemen, 1 elemen, 2 elemen, atau N elemen. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kombinasi 0 dari N subset dengan tanpa elemen, kombinasi 1 dari N subset dengan 1 elemen, kombinasi 2 dari N subset dengan 2 elemen, sampai kombinasi N dari N subset dengan N elemen, sehingga sigma kombinasi K dari N dengan K sama dengan 0 sampai N adalah jumlah total banyaknya subset pada himpunan dengan N elemen. Dengan menyamakan dua formula tersebut, dapat kita simpulkan bahwa banyaknya subset pada himpunan dengan N elemen dapat diekspresikan seperti sigma kombinasi K dari N di mana K sama dengan 0 sampai N sama dengan 2 pangkat N. Contoh 4. Berapakah jumlah koefisien dari X plus Y pangkat 3? Penyelesaian, dengan menggunakan teorema binomial, penjabaran dari atau ekspansi dari X plus Y pangkat 3 adalah X pangkat 3 plus 3X kuadrat Y ditambah 3XY kuadrat ditambah Y pangkat 3. Dengan menggunakan akibat 1 yang telah kita bahas sebelumnya, maka didapatkan jumlah koefisien dari X plus Y pangkat 3 adalah 8, di mana karena di sini diketahui N-nya adalah 3, ini pangkatnya adalah 3, maka dimasukkan saja 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi jumlah koefisiennya adalah 8. Masuk ke akibat 2, misalkan N adalah bilangan bulat positif, maka sigma negatif 1 pangkat K kombinasi K dari N di mana K sama dengan 0 sampai dengan N adalah sama dengan 0.
Bukti, berdasarkan teorema binomial, jika kita ambil X sama dengan negatif 1 dan Y sama dengan 1, maka akan kita peroleh 0 sama dengan 0 pangkat N, sama dengan negatif 1 ditambah 1 pangkat N, sama dengan sigma kombinasi K dari N, negatif 1 pangkat K, 1 pangkat N min K, di mana K sama dengan 0 sampai N, sama dengan sigma kombinasi K dari N, negatif 1 K, di mana K sama dengan 0 sampai N. Ini mengakhiri pembuktian. Sebagai catatan, akibat 2 akan mengakibatkan kombinasi 0 dari N ditambah kombinasi 2 dari N ditambah kombinasi 4 dari N sampai seterusnya, itu dia akan sama dengan kombinasi 1 dari N ditambah kombinasi 3 dari N ditambah kombinasi N ditambah kombinasi 5 dari N dan seterusnya. Contoh, tunjukkan bahwa kombinasi 4 dari 9 dia adalah sama dengan kombinasi 5 dari 9. Penyelesaian kombinasi 4 dari 9 adalah 9 faktorial per 9 dikurangi 4 faktorial 4 faktorial sama dengan 9 faktorial per 9 dikurangi 5 faktorial 5 faktorial, didapatkan 9 faktorial per 5 faktorial 4 faktorial sama dengan 9 faktorial per 4 faktorial 5 faktorial. Hasilnya adalah 126, dia sama dengan 126. Jadi dapat disimpulkan atau dapat ditunjukkan bahwa 9 kombinasi 4 dari 9 dia sama dengan kombinasi 5 dari 9. Akibat 3, misalkan N adalah bilangan bulat non-negatif, maka sigma dari 2 pangkat K kombinasi K dari N, di mana K sama dengan 0 sampai N, dia sama dengan 3 pangkat N. Bukti, kita lihat pada sisi kiri persamaan merupakan hasil dari ekspansi 1 plus 2 pangkat N. Dari yang ruas kiri ini tadi adalah ekspansi atau penjabaran dari 1 plus 2 pangkat N. Berdasarkan teorema binomial, oleh karenanya akan kita dapatkan 1 plus 2 pangkat N sama dengan sigma kombinasi K dari N, 1 pangkat N min K, 2 pangkat K, di mana K sama dengan 0 sampai N, sama dengan sigma kombinasi K dari N, 2 pangkat K, di mana K sama dengan 0 sampai N, sama dengan sigma 2 pangkat K kombinasi K dari N, di mana K sama dengan 0 sampai N, dia adalah sama dengan 3. Ini mengakhiri pembuktian. Oke, untuk selanjutnya materinya akan disampaikan oleh teman saya Ibnu Athaillah. Kurang lebihnya dari saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Athaillah akan melanjutkan presentasi kelompok 3 yang sebelumnya sudah dipresentasikan oleh Mbak Ayu Andira Risnawati. Materi kali ini mengenai Pascal identitas dan identitas Pascal dan segitiga Pascal. Misalkan N dan K bilangan bulat dengan N lebih dari sama dengan K, maka kombinasi K dari N plus 1 elemen unsur adalah sama dengan kombinasi K-1 dari N unsur ditambah dengan kombinasi K dari N unsur. Bukti, kita akan menggunakan pembuktian kombinasi. Andaikan bahwa T adalah himpunan yang berisi N plus 1 elemen, misal A adalah elemen di T dan misal S adalah T tanpa A. S-nya adalah T tanpa A. Catat bahwa terdapat kombinasi K dari N plus 1 unsur yang merupakan subset dari T yang memuat K elemen. Bagaimanapun subset T dengan K elemen pada bagian lainnya terdapat A dengan K-1 elemen dari S, atau terdapat K elemen dari S yang tidak memuat A. Karena terdapat kombinasi K-1 dari N unsur yang merupakan subset dari K-1 elemen dari S, di mana kombinasi K-1N
merupakan subset K elemen pada T yang memuat A. Intinya ada tanpa A atau dengan A. Kemudian terdapat kombinasi K dari N unsur yang merupakan subset K elemen T yang tidak memuat A. Karena terdapat kombinasi ini yang merupakan subset dari K elemen T, akibatnya sesuai dengan yang tadi bahwa kombinasi K dari N plus 1 unsur adalah sama dengan kombinasi K-1 dari N unsur ditambah dengan kombinasi K dari N unsur. Atau kita menginterpretasikan sendiri, misalkan X sebuah himpunan dengan N unsur. Ambil A yang bukan merupakan anggota X, sehingga kombinasi K dari N plus 1 unsur merupakan banyaknya subhimpunan K unsur dari Y. Y-nya itu adalah gabungan antara X dan A. Berarti kalau X itu tanpa A, kalau Y dengan A. Subhimpunan K unsur yang dari Y bisa dibagi menjadi dua kelas, yaitu subhimpunan dari Y yang tidak mengandung A dan subhimpunan dari Y yang mengandung A. Subhimpunan dari poin pertama merupakan subhimpunan K unsur dari X dan banyaknya adalah kombinasi K dari N unsur. Sedangkan subhimpunan dari poin 2 merupakan subhimpunan K-1 unsur dari X yang digabung dengan A dan banyaknya adalah kombinasi K-1 dari N unsur. Dengan demikian didapat bahwa kombinasi K dari N plus 1 adalah sama dengan kombinasi K-1 dari N ditambah kombinasi K dari N unsur. Atau dengan induksi matematik bahwa ruas kanan kalau kita jumlahkan akan menjadi ruas kiri. Ruas kirinya harus sesuai dengan ini. Oke, kita mulai. N kombinasi K-1 dari N unsur adalah seperti ini. N faktorial K-1 faktorial kurung dikali dengan N-K plus 1 faktorial dijumlah dengan N faktorial dibagi dengan K faktorial dikalikan dengan N-K faktorial. Karena ini penyebutnya berbeda, kita samakan K-1 faktorial. Kalau di sini K faktorial berarti lebih tinggi K faktorial, otomatis yang sebelah kiri kita kalikan dengan K semua. Jadinya penyebutnya menjadi K faktorial, pembilangnya juga dikalikan dengan K. Yang sini tetap K kali K-1 faktorial yang adalah K faktorial itu sendiri. Nah, kalau yang sebelah kiri N-K plus 1 faktorial itu artinya N-K plus 1 kali dengan N-K faktorial. Ya, kalau di sebelah kanan yaitu N-K faktorial itu lebih berarti kurang N-K plus 1, jadinya yang sebelah kanan dikalikan dengan N-K plus 1, penyebutnya menjadi N-K plus 1. Karena penyebutnya sudah sama, kita jadikan 1 K N faktorial ditambah N-K faktorial plus 1 kali N faktorial untuk pembilangnya. Kita keluarkan N faktorialnya, tinggal K plus N-K plus 1. K saling sama-sama mencoret, jadinya hilang, jadinya N faktorial kali N plus 1. Penyebutnya masih sama, kita penyebutnya ganti, min K taruh di belakang bersifat komutatif dengan plus 1, jadinya K faktorial kali dengan N plus 1 min K faktorial. Nah, dari sini kita akan menjadikan sebuah bentuk kombinasi bahwa kombinasi K dari N plus 1 faktorial bernilai adalah N plus 1 faktorial K dibagi K faktorial dikalikan dengan N plus 1 K faktorial terbukti. Segitiga Pascalnya. Oke, dari rumus yang tadi kita memperoleh bahwa dua bilangan yang berurutan itu akan menjadi sama dengan di bawahnya. Contoh 1 0 1 1 akan menjadi 21, sama dengan ini 1 1 akan menjadi 2. 1 tambah 2 sama dengan 3, 2 tambah 1 sama dengan 3.
Kita ambil sampel yang ini 6 kombinasi 4 dari 6 ditambah dengan kombinasi 5 dari 6 adalah sama dengan kombinasi 5 dari 7 unsur yang bernilai 15 tambah 6 sama dengan 21. Untuk Pascal sendiri memiliki ciri-ciri bahwa di sebelah kiri diagonalnya ini akan sama dengan 1. Untuk nilai di sininya adalah jumlah dari angka di atasnya yang berurutan. Misalkan contoh, misalkan N sama dengan 5 dan K sama dengan 3 dan S adalah himpunan X, Y, Z, O, V. Kombinasi 3 dari S ada dalam A, di mana A adalah Y, Z, U, V. Y, Z, U, V ini akan dikombinasikan tiga himpunan-himpunan. Yang pertama YZO, YZV, YUV, dan ZUV. Ada 4 anggota. Kemudian kombinasi 3 di S dalam B. Dalam B ini maksudnya adalah X ini akan dikombinasikan dengan YZUV, tetapi hanya 3 kombinasi 3. Jadinya adalah XYZ, XYU, XYV, XZO, XZV, dan XOV. Penghapusan unsur X dalam kombinasi 3 tersebut akan menghasilkan, maksudnya adalah jika ini XYZ sampai dengan XOV ini X-nya dihapus, akan menjadi YZ, YU, YV, ZU, ZV, dan UV, yang merupakan kombinasi 2 dari YZ, UV. Jadi dapat ditulis bahwa sama seperti rumus yang tadi, bahwa kombinasi 3 dari 5 unsur adalah sama dengan kombinasi 3 dari 4 unsur ditambah dengan kombinasi 2 dari 4, yang merupakan bentuk umum dari kombinasi K dari N plus 1 sama dengan K kombinasi dari K dari N unsur ditambah dengan kombinasi K min 1 dari N unsur. Identitas van der Mode. Misalkan M, N, dan R adalah bilangan bulat non-negatif dengan R tidak melebihi salah satu dari M ataupun R, maka kombinasi R dari M plus N unsur adalah sama dengan jumlah dari R min K kombinasi dari R min K dari M unsur dikalikan dengan K kombinasi K dari N unsur. Untuk K sama dengan 0 sampai dengan R. Bukti, andaikan terdapat M item himpunan pertama dan N item pada himpunan kedua, maka banyaknya cara memilih R elemen dari gabungan dua himpunan ini adalah kombinasi R dari M plus N. Cara lainnya untuk memilih R elemen dari gabungan himpunan adalah mengambil K elemen dari himpunan kedua, kemudian R min K elemen dari himpunan kedua, di mana K adalah bilangan bulat dengan 0, K antara 0 sampai dengan R. Karena ada K N unsur cara, maka untuk memilih K elemen dari himpunan kedua dan terdapat kombinasi R min K dari M cara untuk memilih R min K elemen dari himpunan pertama, maka berdasarkan aturan perkalian banyak cara memilih kedua ini adalah dikalikan kombinasi K dari N dikalikan dengan R min K M cara. Oleh karenanya jumlah total semuanya elemen ini akan digabung, yaitu jumlah dari kombinasi R min K dari M unsur dikalikan dengan kombinasi K dari N unsur untuk K sama dengan 0 sampai dengan R. Akibat dari van der Morde ini akan menjadikan akibat 4. Jika N adalah bilangan bulat non-negatif, maka kombinasi N dari 2N adalah jumlah dari kombinasi K N dikuadratkan untuk K sama dengan 0 sampai dengan N. Bukti, dengan menggunakan identitas van der Morde, dengan N sama dengan M dan sama dengan R, maka akan didapat 2N kombinasi dari N dari 2N akan sama dengan jumlah
Kombinasi N min K dari N unsur akan dikalikan dengan kombinasi K dari N unsur. Untuk K sama dengan 0 sampai dengan R akan sama dengan sigma atau jumlah dari kombinasi K dari N unsur yang dikuadratkan untuk K sama dengan 0 sampai dengan N. Nah, persamaan terakhir ini dapat ditulis dengan identitas binomial bahwa kombinasi N min K dari N unsur adalah sama dengan K kombinasi K dari N unsur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.